Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kerendahan Hati, Buah dari Didikan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 15 ayat 33 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seseorang pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan, dari manakah asal kerendahan hati yang sejati? Mungkin hal yang berusaha untuk disampaikan kepada hamba Tuhan tersebut adalah, mengapa ada seseorang yang terlihat begitu rendah hati di hadapan orang-orang tertentu, namun ketika berhadapan dengan kelompok orang yang lain, kualitas dari kerendahan hati itu tidak terlihat. Dari hal yang ditanyakan oleh orang tersebut, kita menemukan satu kata kunci, yaitu hormat. Rasa hormat kepada sesuatu atau seseorang akan mempengaruhi kualitas kerendahan hati yang dimilikinya. Hal yang sama pun yang tersirat dalam kitab Amsal pada umumnya, dan secara khusus dalam bagian yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Prinsip hormat yang menjadi dasar dari kerendahan hati setiap orang percaya pun dapat kita temukan dalam kalimat takut akan Tuhan. Kalimat ini mengandung pengertian hormat kepada Tuhan. Ada banyak alasan mengapa kita harus hormat kepada Tuhan. Selain karena Dia adalah yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, yang kedaulatannya tidak tertandingi, dan di dalam kemahatauannya yang sempurna, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya, termasuk diri kita, pergumulan-pergumulan kita, kecenderungan-kecenderungan dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, dan Dia tetap memilih untuk mengasihi kita. Dia tetap memilih untuk memberikan putra tunggalnya untuk menebus umat pilihannya dari dosa, dan Dia beranugerah untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi sekali lagi, bukan karena siapa kita, melainkan karena siapa Dia, sehingga kita dilayakkan di hadapannya. Alasan inilah yang seharusnya membuat kita hidup dalam kerendahan hati yang sejati di hadapan Tuhan, dan itu tercermin dalam relasi kita kepada sesama kita. Namun, harus kita akui bahwa terkadang kita lupa semua ini, dan kita hidup dalam tuntunan hikmat dunia. Tetapi satu kabar baik yang diberikan melalui Amsal hari ini adalah, Tuhan tidak akan melepaskan kita begitu saja. Tuhan akan terus-menerus mendidik hati kita untuk takut atau hormat kepadanya, sehingga kita menjalani hidup yang penuh hikmat dan berkenan di hadapannya. Namun, satu hal yang perlu kita ingat bahwa didikan Tuhan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Jikalau kita melihat tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, ketika mereka menerima didikan Tuhan, mereka menjadi tidak baik-baik saja, tetapi mereka dengan setia menjalani didikan Tuhan. Selama berada di dunia, Yesus Kristus, Sang Anak Allah pun menjalani didikan Bapanya. Meskipun kita tahu bahwa Dia dapat memilih cara yang lain untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi Dia memilih untuk taat kepada cara yang diinginkan oleh Bapa. Meskipun Dia bergumul dengan sangat hebat di Taman Getsemani dan berdoa agar cawan tersebut lalu daripadanya, tetapi dengan rendah hati Dia mengakhiri doanya dengan berkata, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku." Dan dengan setia, Dia berjalan dalam kehendak Bapanya. Didikan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus tentu berbeda dengan didikan yang diberikan kepada kita, manusia berdosa. Didikan Tuhan akan menelanjangi dosa dan mempertobatkan kita.
Didikan Tuhan memurnikan motivasi kita dalam mengikuti Dia. Didikan Tuhan membuat kita melihat dunia dan seluruh isinya dari sudut pandang Tuhan dan membuat kita semakin menyadari bahwa hanya Allah yang harusnya semakin ditinggikan dan dimuliakan, dan kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah. Jikalau kita dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, semua itu karena anugerah, sehingga tidak ada hal yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah. Dan didikan Tuhan akan membuat kita menjalani kehidupan kita dengan rendah hati di hadapannya, dan kita pun menunjukkan hal yang sama dalam relasi kita dengan sesama kita, sehingga ketika kita berjumpa dengannya nanti, kita akan menerima penghormatan dari Allah. Dia akan menyambut kita dalam kerajaannya dan menyebut kita hamba yang setia. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: bagaimana kita memaknai didikan yang diberikan Tuhan? Adakah kita setia berproses dalam didikan Tuhan? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap didikan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kiranya Engkau terus mendidik dan memurnikan kami dalam kebenaran-Mu. Biarlah hati kami boleh dengan setia menerima didikan-Mu. Biarlah hati kami senantiasa disucikan dan dikuduskan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami memiliki kerendahan hati yang sejati, kerendahan hati berkenan di hadapan-Mu, dan memberkati sesama kami. Biarlah hati, pikiran, dan perbuatan kami memuliakan Engkau. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.